dilihat pakai lihat dari perkembangan dari dadanya atau mau pakai kertas ya boleh. 1 menitnya berapa. Kemudian ada suhu menggunakan termometer dan apa tadi, nadi ya, nadi 1 menit berapa. Silahkan menggunakan arteri radialis, menggunakan jari-jari ya akan terasa. Kemudian kita yang pertama inspeksi pasti awalnya semua harus awal memperkenalkan diri dulu ya pastinya. Kemudian kita sampaikan bahwa kita akan melihat dari bentuk dada. Jangan kemudian cari apa sih Bu ini ya. Jadi kita mau lihat gini ya, tapi pasiennya nggak tahu, bingung. Oke, ini saya lihat dulu untuk bentuk dadanya ya Pak. Oke, kita lihat apakah di sini ada cembung atau cekung ya. Nah, ini ada cekung. Nah, saya mau tanya. Nah, ini kan memang sternumnya. kurus. Kamu tuh. Oke, ini adalah sternumnya ya. Kalau biasanya ada cekungan di area kiri dada. Kemudian kita lihat antara dada kanan dan dada kiri sama lah ya. Ini besar. Gendut. Oke, ini denyutan normal karena di sini adalah ICS 45 ya. Nah, Kurus kali Bang Kocil. Alhamdulillah. berat berapa? 40 berapa ya Bu? Minder banget. Oke, terus ini adalah clavikula. Lihat apakah ada denyutan di trakea. Kita lihat tidak ada ya. Tidak ada. Oke, kita lihat ternyata ada denyutan di ICS 56 karena memang normal di situ mitral. Tempatnya adalah untuk apa tadi? Ventricle kiri ya. Oke, kemudian setelah kita inspeksi ternyata sudah tidak ada, artinya cembung cekung nggak ada, denyutan normal ya. Kemudian palpasi itu jangan hanya dipegang gini ya, tapi benar-benar dipegang. Oh, lihat dadanya. Oh, ini lihat claviculanya. Oh, lihat dari dada kanan kiri sama tidak ada cembungan atau ada cekungan ya di palpasi. Kemudian denyutannya kita cek. Oh ya, ini memang normal dari denyutan irama dari jantung area ventricle kiri. Kemudian kita cek di trakeanya, oh tidak ada denyutan yang berlebihan ya. Itu palpasi. Palpasi lainnya adalah spasme otot. Ini adalah otot pectoralis major. Silahkan dicek apakah ada spasme. Biasanya orang sesak itu akan spasme karena apa? Dia menggunakan otot bantu pernafasannya sehingga membuat ototnya spasme. Dari trapesiusnya dicek, dari sternocleidomastoideusnya dicek apakah spasme atau tidak ya. Kemudian ada nyeri dada karena pasien jantung itu biasanya nyeri dada kiri. Nah, dia di mana Pak untuk nyerinya? Misalnya dia di sini ya, kita cek ini kalau saya tekan sakit enggak. Oh iya sakit, keluarkan vasnya untuk mengetahui berapa nyeri tekannya. Kemudian sekarang perkusi ya. Perkusi adalah untuk mengetahui batas kanan dan batas kiri di dada ya, untuk jantung. Oke, kita harus tahu ICS-nya ya. Nah, ini kan costa, ini ICS. Nah, ini costa, ini ICS-nya. Jadi sudah kita tahu ini tulang sama bukan ya. Nah, ini contoh di sini. Ini kan namanya costa itu kan pasti melengkung ya. Nah, contoh ini dari lateral ke medial. Nah, suaranya bung-bung ya. Nah, masih kalau udah memasuki jantung, nah ini udah mulai redup ya. Jantung yang di sini, oke ini. Nah, ini masih paru-paru. Nah, ini udah mulai redup ya. Artinya kita sudah, oh ternyata batas di ICS ini mid clavicular atau sepertiga clavicular. Kalau yang di kiri, oke ini. Nah, ini suara sonor. Karena ini jantung masih di sini. Nah, ini udah mulai redup nih. Udah mulai perpindahan antara paru dan jantung. Itu ya perkusi ya. Oke, setelah perkusi kita lakukan auskultasi. Auskultasi adalah untuk mengetahui bunyi jantung. Dimana kita harus tahu ini ICS 1, nah ini ICS 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, di sini
posisinya ini 1 ya, Bagus pilih ini 2. Sorry tak ceret ya. Ya nggak apa-apa, Bu. Tandain aja, Bu. Oke, ini 1 berarti untuk mengetahui aorta. Ya, yang 1 tadi aorta. Iya. Lurus di sini, berarti yang nomor 2 apa? Pulmonalis. Kamu, Bang. Nah, ini ICS 2 3 4 ya. Berarti 4 5. Nanti di sini adalah yang ke 3. Terus nah sini 5 6. Nah, sini di mid Kula. Di tengah. Nah, tengah sini ya. Biasanya nah ini di bawah sini. Nah, ini sudah kelihatan di sini 4. Nah, ini kan melengkung gini. Oke. Berarti adalah untuk mengetahui mitral. Oke, sekarang kita menggunakan stetoskop. Biasanya untuk apex atau ICS 56 adalah di bawah papilla mamae. Oke, sekarang penggunaan dari stetoskop. Ini stetoskop ini gunanya ini seperti ini atau seperti ini? Itu, Bu. Itu. Bukan gini. Gini. Iya. Yang bener gini. Karena telinga kita agak ke depan sehingga kita masukkan seperti ini. Pantesan sakit, Bu. Ya. Jadi pakainya gini. Melengkungnya yang ke depan. Bukan Kalau yang mana ke dalam, gini, Bu. Ini malah telinga masuk ke bagian belakang. Padahal telinga kita itu untuk mendengarkan adalah yang ya. Pantesan sakit banget. Ini seharusnya tidak boleh dijilbab karena ini bukan punya saya ya. Jadi ini saya nggak masuk ya. Nah, ini di sini gini. Oke. Terus yang ini stetoskopnya ada 2. Yang satu lebar, yang satu apa namanya? Yang lebar adalah namanya diafragma. Yang kecil adalah bell. Ya. Diafragma di sini adalah untuk mendengar suara apa? Detukan. Bunyi frekuensi yang lebih tinggi. Ya, ini. Sedangkan yang bell adalah untuk mendengar frekuensi yang lebih rendah. Ini diafragma bisa digunakan untuk mendengar suara jantung S1 dan S2. Sedangkan yang ini S3, S4 ataupun murmur. Ya. Oke, sekarang kita dengarkan. Seharusnya di telinga langsung ya. Jadi ini harus, kalau nggak denger ya berarti lebih baik langsung. Oke, ini untuk membuka, untuk menutup. Kalau ditutup, nah ini kalau dibuka nggak denger nih. Kalau ditutup dia akan dengar. Ini yang ditutup apa ditutup sih? Buka itu, Bu. Nah, ini ditutup, ini Buka. Oke, ini sudah didengar. Dites dulu. Oke, kemudian kita langsung arahkan ke ini. Berarti saya ingin mengetahui S1, S2 yang aorta. Nah, langsung terdengar. Tarik nafas. Hembuskan. Kalau saya mendengar suara paru, otomatis di sini juga, tapi terdengar suara paru. Tapi di sini saya ingin mendengarkan detak jantung, ini aorta. Tarik nafas. Hembuskan. Lebih terdengar pada saat dia menghembuskan karena akan mendekati jantung. Kalau hembuskan kan paru-parunya mengembang. Lagi tarik nafas. Nah, ini suara yang terdengar adalah dupnya yang lebih keras karena S2. Kalau S1 loop ya. Oke, kita pindah di pulmonale. Tarik nafas. Hembuskan. Nah, dup. Tarik nafas. Oke, loop. Dupnya lebih tinggi. Oke, sekarang yang tricuspidalis. Nah, ini lebih kencang loopnya. Loop. Kencang sekali. Ya. Oke, sekarang yang bicuspidalis atau mitral. Tarik nafas. Nah, ini
adalah suara jantung yang paling keras. Lup dup ya. Karena di paling bawah. Coba kita di sini ya. Hembuskan. Oke. Ini juga terdengar, tapi yang paling terdengar di sini. Lup dup ya. Kemudian kalau kita ingin mendengar adanya murmur atau S3 dan S4, kita menggunakan bel ya. Nafas, hembuskan. Kalau di situ ada gangguan, pastinya akan muncul suara tambahan selain lup dup. Misalnya lup dup, berarti itu ada suara tambahan. Tapi di sini coba saya dengarkan. Hembuskan. Yang tadi ditutup ya. Nah ini baru dengar. Oke. Hanya ada 2 suara. Oke. Dupnya lebih kencang. Lup dup. Oke, hanya ada 2 suara lup dup. Kalau saya perhatikan dia tidak ada suara tambahan. Artinya jantungnya masih Normal. normal.